Perceraian Raisa dan Hamis Daud setelah 8 tahun pernikahan kembali memantik diskusi publik, termasuk dari seorang netizen yang budiman dengan akun @thefelixid yang mencoba menyoroti sisi pembelajaran dari perpisahan dua figur populer ini. Ia menilai bahwa pernikahan di kalangan selebriti memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masyarakat biasa, terutama karena profesi mereka sangat bergantung pada emosi dan validasi publik. Godaan, jadwal padat, dan ekspektasi tinggi dari pasangan menjadi faktor yang seringkali mengguncang hubungan, apalagi ketika keduanya sama-sama dikenal dan disorot masyarakat luas. Menurutnya, banyak selebriti yang terbiasa mendapatkan perhatian, pujian, dan rasa dikagumi oleh banyak orang, sehingga ketika memasuki pernikahan, kebutuhan emosional tersebut sulit terpenuhi oleh satu pasangan saja. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan jarak emosional. Ia menegaskan bahwa hubungan artis bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang kemampuan mengelola ego dan tekanan publik. Kasus Raisa dan Hamis Daud menjadi pengingat bahwa pernikahan yang terlihat sempurna pun bisa rapuh di balik sorotan kamera. Gugatan perceraian Raisa dan Hamis Daud. Jadi ini gue cuma berkomentar apa yang cerita udah publik di sana. Berkomentar, beropini, menawarkan analisa dan komentar gue, bukan untuk ngurusin rumah tangga orang, bukan untuk memojokkan salah satu pihak, tapi cuma mau sharing menurut gue tuh gimana supaya buat pembelajaran buat gue, buat semua orang lah, dari pernikahan para artis ini, perceraian ini tuh apa yang bisa kita pelajarin gitu loh. Semoga nggak ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan. Setelah berapa tuh, 8 tahun, Raisa dan Hamis Daud akhirnya udah siap-siap mau cerai. Beda umurnya 10 tahun kalau nggak salah. Hamis Daudnya lebih tua. Ini pernikahan para bintang lah. 8 tahun, 7 tahun yang lalu. Hamis Daud dari dunia acting, Raisa sendiri penyanyi terkenal nasional. Sebagai cowok aja gue ngakuin, man, nih Hamis Daud nih, keren, tinggi, ganteng, maskulin, udah top banget deh. Mau dapet cewek manapun bisa. Raisa sendiri, meskipun bukan tipe gue, tampangnya cewek baik-baik gitu ya, kelihatannya juga baik. Banyaklah lagu-lagu dia yang terkenal. Nah, tapi di pengalaman gue, pernikahan kayak begini tuh nggak gampang, guys. Para artis, para seleb tuh nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Gini aja, buat para cinta-cinta nih, orang normal, sangat discourage anak-anaknya untuk married sama artis. Bukan berarti nggak ada, cuma tidak disarankan atau jarang lah. Kenapa? Karena buat para cindo, artis-artis itu, selebriti itu kan terkenal pakai feeling ya, pakai emosional, bukan yang logika gitu. Dan juga tendensi dari para artis dan selebriti nih, mereka orang terkenal banyak yang suka, diem aja banyak yang godain, banyak yang ngajak kenalan, banyak yang puja-puja, banyak yang ngefans. Bayangin sebagai psikologinya mereka ya itu pasti membuat mereka kayak, wih, gue nih somebody nih gitu. Nah, kayak kesannya gue bisa dapet cewek manapun, dan buat saya mungkin gue bisa dapet cowok manapun gitu. Gue, somebody gitu. Dan mereka juga udah terbiasa mendapatkan apa yang mereka mau di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, therefore, ini tuh gini loh, pernikahan biasa aja godaannya banyak. Apalagi para artis dan selebriti, godaan-godaannya tuh banyak. Itu aja pressure-nya, godaan banyak, schedule yang mungkin nggak ketemu, dan masing-masing tuh merasa biasanya udah terbiasa mendapat perhatian, validasi dari banyak orang, sekarang cuma dapat dari satu orang. Dan kalau ekspektasi itu tidak dipenuhi dari satu orang itu, kemungkinan mereka jadi merasa tidak puas. Itulah challenge ya menurut gue yang menghantui pernikahan para artis ini.
Apalagi ditambah desas-desus ada selingkuh lah di Pinterest, dan ada soal ekspektasi sharing, nggak mau sharing, nggak bisa sharing, orangnya introvert. Itu semua nggak gampang. So, jadi itu aja sih to keep in mind. Pernikahan itu emang gak gampang, tapi apalagi kalau lu di dalam dunia artis. Itu aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Raisa menggugat cerai Hamis, dan begitu juga dengan Sabrina menggugat cerai Deddy Corbuzier. Di postingannya mereka juga senada ya, menjelaskan bahwa mereka cerai secara baik-baik. Padahal tidak ada namanya perceraian secara baik-baik. Kalau misalnya baik-baik saja, tidak ada perceraian. Yang ada sepakat bercerai. Untuk membuat cerai harus ada alasan. Nah, alasan itu terkait dengan kesalahan, kejelekan, atau keburukan dari tergugat. Belum lagi nanti pada saat di persidangan adanya perlawanan dari tergugat. Jadi tidak ada yang namanya cerai secara baik-baik. Yang ada sepakat bercerai. What is happening 2025? Shit really went down. Coba kita recap perceraian 2025. Dimulai dari Baim Wong dan Paula Verhoeven. Lalu ada Acha Satriasa dan Vicky Karisma. Lalu ada Asri Welas dan suaminya. Terus berita perceraian yang lumayan lama sampai sekarang itu Andre Taulani dan Erin Taulani istrinya. Lalu ada Pratama Arhan dan Aziza Salsha. Sebelum itu ada Dinar Janiar dan Safno yang rame banget. Lalu ada Tasha Farasha dan Ahmad Assegaf. Terus yang gak ada berita tiba-tiba pisah ada Sherina Munaf dan Baskara Mahendra. Ada artis lama juga namanya Cikita Medi yang lagi rame berpisah dengan suaminya. Lalu Raisa dan Hamish Daud yang bikin aku lumayan sedih karena album yang terakhir itu yang dia keluarin, album Ambivert, kalau beneran cerita dia aku sedih banget sih. Dan yang terakhir yang paling baru adalah Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa yang sebenarnya kemarin udah disangka-sangka juga sih oleh netizen akan pisah. But yeah, we never know people's stories guys. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga mereka. Dan semoga perpisahan ini adalah jalan terbaik untuk mereka. How do you guys think about this? Kasus yang mana yang paling bikin kalian sedih? Comment bawahnya. Raisa dan Hamis Daud dijadwalkan menjalani sidang pertama dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini. Nah, tahukah Anda dalam perkara cerai sidang pertama itu agendanya apa sih? Apa yang akan terjadi? Nah, ini sekurang-kurangnya ada 4 kemungkinan. Pertama, penggugat dan tergugat hadir. Kedua, penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Ketiga, penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Atau yang keempat, penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir. Nah, ini masing-masing beda. Seperti apa? Yang pertama, penggugat dan tergugat hadir setelah majelis hakim memeriksa relas panggilan sidang, kemudian memeriksa identitas para pihak termasuk kelengkapan kuasa hukum. Yang dilakukan oleh majelis hakim adalah melakukan upaya damai, maksudnya menasihati para pihak yang berperkara untuk bersedia rukun kembali. Kalau dinasihati oleh majelis hakim mereka bersedia rukun kembali, ya sudah selesai, dicabut. Tapi kalau enggak bersedia rukun kembali saat dinasihati, maka mereka diperintahkan untuk mediasi. Kemungkinan yang kedua, penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Nah, ini nanti akan ada banyak kemungkinannya. Yang pertama, tergugat tidak hadir karena panggilan sidang tidak patut. Misalnya, alamat tergugat tidak jelas atau dia tidak ditemukan di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan. Nah, kalau seperti ini, nanti ada beberapa kemungkinan juga. Bisa saja majelis hakim menunda sidang untuk memanggil tergugat di alamat yang baru. Bisa juga kemudian penggugat mencabut gugatannya karena dia tidak menemukan alamat yang baru. Atau bisa juga nanti ujungnya dinyatakan tidak dapat diterima karena obskur. Berikutnya, panggilan sidang kepada tergugat patut. Nah, jika penggugat hadir ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir ke persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, ini pun akan ada beberapa kemungkinan. Bisa saja majelis hakim nanti memanggil kembali tergugat, atau bisa juga majelis hakim langsung
melakukan pemeriksaan pokok perkara, dilanjutkan dengan pembuktian, bahkan kemudian sampai putusan. Ini biasanya terjadi kalau penggugat dan tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 tahun. Atau misalnya tergugat tidak diketahui keberadaannya atau goib, bisa juga karena tergugat bertempat tinggal di luar negeri. Ketiga, penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Nah, kalau kasusnya seperti ini, biasanya yang terjadi adalah majelis hakim akan memanggil kembali penggugat, tapi tidak tertutup kemungkinan juga langsung dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh. Berikutnya yang terakhir kemungkinannya adalah penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir. Ya, bisa saja majelis hakim nanti akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir kembali ke persidangan, atau mungkin juga majelis hakim langsung menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh. Nah, kalau Anda masih belum paham juga, silahkan diulang lagi.